Di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut setiap pagi, hiduplah seorang gadis muda bernama Alia. Ia tinggal seorang diri di sebuah rumah kayu peninggalan orang tuanya di tepi hutan, jauh dari hiruk-pikuk peradaban. Rumah itu berdiri di tengah padang rumput luas yang membentang sejauh mata memandang, di mana hanya suara angin dan gemerisik daun yang menemani hari-harinya. Alia adalah sosok pendiam dan jarang bersosialisasi dengan warga desa lainnya. Ia lebih senang menghabiskan waktunya bersama satu-satunya makhluk yang paling ia cintai di dunia ini, seekor kuda putih gagah bernama Arjuna. Arjuna bukan sekadar kuda biasa. Ia besar, bersih, dan memiliki mata yang seperti memancarkan cahaya lembut. Warga desa sering berkata, "Itu bukan kuda biasa, Alia. Kuda itu punya tatapan seperti manusia." Namun Alia tak pernah peduli. Baginya, Arjuna adalah segalanya. Setiap pagi, Alia akan memandikan Arjuna di sungai kecil yang mengalir di belakang rumah. Ia menyisir surai kuda itu sambil bersenandung lagu-lagu lama yang dulu sering dinyanyikan ibunya. Arjuna akan mendekatkan wajahnya, seolah memahami setiap kata dalam lagu itu. Sore hari, mereka akan berlari bersama di padang rumput. Arjuna berlari bebas, dan Alia sering menungganginya tanpa pelana, merasakan kebebasan yang tak bisa diberikan siapapun selain Arjuna. Di punggung kuda itu, ia merasa terbang, seolah dunia ini tak punya beban. Namun bukan hanya kebersamaan mereka yang membuat hubungan itu unik. Ada sesuatu yang tak biasa. Kadang, saat Alia bicara, Arjuna akan membalas dengan gerakan seolah sedang mengangguk. Saat Alia menangis, Arjuna akan menggosokkan kepalanya ke bahu Alia, seolah tahu persis apa yang dirasakannya. Warga desa mulai mencurigai hubungan mereka. Rumor-rumor aneh mulai beredar. Ada yang bilang Alia telah terkena guna-guna. Ada pula yang percaya Arjuna adalah titisan makhluk halus yang sedang menyamar menjadi kuda. Tapi semua itu hanya dibisikkan secara diam-diam. Tak ada yang berani menghadapinya langsung. Sampai suatu hari, Alia membawa Arjuna ke desa untuk membeli makanan kuda. Beberapa anak-anak melihat Arjuna dan berkata dengan polos, "Matanya aneh, Bu. Seperti mata orang." Sang ibu segera menarik anaknya menjauh dan membisikkan doa-doa pelindung. Alia hanya diam. Ia tahu dunia tak akan pernah mengerti. Tapi ia juga tak tahu bahwa kebersamaan mereka akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Sesuatu yang akan membuat seluruh desa menggigil ketakutan. Dan seluruh dunia tercengang ketika rahasia mereka akhirnya terungkap. Beberapa minggu setelah perjalanan mereka ke desa, perubahan aneh mulai terjadi pada diri Alia. Dimulai dari mimpi-mimpi yang tak biasa. Setiap malam, Alia terbangun dalam keadaan basah oleh keringat dingin. Matanya terbelalak, jantungnya berdegup kencang. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tempat yang sama, sebuah padang rumput yang tak berujung, diselimuti kabut perak yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Di tengah kabut itu, Arjuna berdiri, namun bukan sebagai kuda. Ia berdiri seperti manusia, tinggi, gagah, dan memiliki sorot mata yang sama seperti milik Arjuna. Lelaki itu memanggil namanya dengan suara dalam dan lembut. "Alia, kau menyelamatkanku. Aku telah menunggu lama." Alia terbangun, menggenggam selimutnya erat, dadanya sesak, dan entah kenapa, ia merasa tak sendiri di dalam kamar itu. Mimpi itu datang setiap malam. Dan setiap pagi, tubuhnya terasa lelah, seolah ia benar-benar mengalaminya. Makanan mulai terasa hambar. Pagi-pagi, ia sering mual, dan bau-bau tertentu membuatnya pusing. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin karena cuaca. Mungkin karena terlalu sering bersama Arjuna hingga pikirannya kacau. Namun seminggu kemudian, ada yang jauh lebih mengagetkan. Perutnya terasa kembung, dan hari-harinya mulai terlambat. Sangat terlambat. Alia hanya bisa berdiri di depan cermin, memandangi tubuhnya sendiri, mencoba menolak kenyataan. Tidak mungkin. Ia belum pernah dekat dengan laki-laki manapun. Ia bahkan tidak pernah bersentuhan dengan siapapun sejak kedua orang tuanya meninggal. Malam itu, ia duduk di dekat kandang Arjuna, memandangi kuda putih itu yang tampak tenang. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Lalu tiba-tiba,
Arjuna menoleh ke arah Alia. Sorot matanya berbeda. Dalam, seperti mencoba menyampaikan sesuatu. Alia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Arjuna, kamu juga merasa aneh, ya? Apa yang sedang terjadi padaku? Arjuna berjalan pelan mendekatinya dan menyentuhkan moncongnya ke perut Alia. Gerakan itu lembut. Namun begitu dilakukan, Alia merasa gemetar. Ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Bukan gerakan biasa. Bukan seperti janin. Tapi seperti denyut kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Esok harinya, Alia memutuskan pergi ke bidan desa secara diam-diam. Bidan itu terkejut melihatnya. Dan setelah pemeriksaan singkat, ia berkata dengan suara pelan, "Alia, kau hamil." Jantung Alia hampir berhenti berdetak. Ia berusaha menyangkal. Namun hasilnya tak bisa dibohongi. Bidan itu memandangnya dengan raut bingung. Tapi, detak jantung janinmu, aneh, terlalu kuat, dan ada 2 detak. Seperti bukan manusia. Alia bangkit dan pergi tanpa banyak bicara. Pikirannya kacau, napasnya pendek. Ia kembali ke rumah, mengunci semua pintu, dan menangis di sudut ruangan. Malam itu, mimpi itu datang lagi, tapi kali ini berbeda. Sosok lelaki dalam kabut itu berdiri lebih dekat. Ia mengulurkan tangan ke arah Alia dan berkata, "Jangan takut, aku akan kembali, lewat kamu." Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa, ia bukan lagi hanya seorang gadis desa. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh dunia ini. Dan semuanya bermula dari Arjuna. Desa itu kecil, dan rahasia tak pernah bisa lama disimpan. 2 hari setelah Alia mengunjungi bidan, kabar kehamilannya mulai berembus. Berawal dari percakapan lirih para ibu-ibu di warung pagi hari, lalu menyebar cepat bagai api yang menyambar ilalang kering. Dalam waktu sehari, setiap sudut desa berbicara tentang satu hal. Alia, gadis yang tak pernah dekat dengan siapapun, kini mengandung. Namun bukan hanya itu yang membuat desa gempar. Desas-desus mulai bercampur dengan prasangka. Beberapa orang mulai berani bersuara lantang. Dia itu terlalu dekat sama kudanya. Dari dulu juga udah nggak wajar. Ada yang mengaku melihat Alia bicara sendiri di kandang. Ada pula yang mengaku mendengar suara laki-laki dari arah rumahnya di malam hari. Padahal tak pernah ada tamu yang datang. Dalam waktu singkat, Alia dijauhi. Anak-anak dilarang lewat depan rumahnya. Pedagang enggan menjual kebutuhan padanya. Bahkan bidan yang dulu memeriksanya, kini menolak menemui Alia lagi. Namun di balik semua itu, Alia tetap diam. Ia tak mengelak. Ia tak membela diri. Ia hanya menghabiskan waktunya bersama Arjuna. Arjuna kini lebih pendiam. Namun sorot matanya semakin tajam. Ia selalu berada di dekat Alia. Bahkan saat tidur malam pun, kuda itu berdiri di depan jendela kamar, seolah menjadi penjaga. Suatu malam, Alia duduk di bawah pohon besar di samping rumah, menatap bulan purnama yang bersinar utuh di langit. Hatinya penuh tanya. Ia menggenggam liontin kecil milik ibunya yang selalu digantungkan di leher, berharap menemukan kekuatan dalam kenangan. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, terdengar langkah kaki. Seorang lelaki tua muncul. Pak Leman, dukun tua yang sudah lama tak muncul ke permukaan, kini berdiri dengan tongkatnya yang bengkok dan mata yang seakan bisa melihat menembus jiwa. "Kau hamil anak makhluk yang dikutuk," ucapnya tiba-tiba, tanpa sapaan, tanpa basa-basi. Alia terdiam. "Kau pikir dia hanya seekor kuda?" "Tidak, Nak. Dia bukan makhluk biasa. Arjuna adalah perwujudan roh agung yang terperangkap dalam tubuh binatang karena kutukan berdarah." Pak Leman pun mulai bercerita. Dahulu, di zaman nenek moyang, ada seorang pangeran sakti yang menolak menikahi anak dukun paling ditakuti karena hatinya telah tertambat pada wanita desa biasa. Dukun itu murka dan mengutuk sang pangeran menjadi seekor kuda putih, agar hidup kesepian selamanya, hanya bisa mencintai, tapi tak pernah bisa dicintai kembali. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan dengan satu syarat. Cinta tulus seorang wanita yang menyentuhnya tanpa rasa takut.
Bahkan saat ia dalam wujud binatang. Alia mendengar dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar. Kau telah melanggar batas dunia, Alia. Tapi karena cintamu, kutukan itu mulai melemah. Lanjut Pak Leman. Janin di dalam tubuhmu. Bukan sembarang janin. Ia adalah wujud dari pangeran yang akan lahir kembali. Tapi tidak semua akan menerima kelahirannya. Malam itu, angin bertiup kencang. Langit mendadak mendung. Kilat menyambar di kejauhan. Pak Leman menatap mata Alia. Kau harus bersiap. Karena jika kelahiran itu terjadi, dunia akan melihat kebangkitan sesuatu yang telah lama dikubur dalam legenda. Alia hanya bisa mengangguk perlahan. Ia tak tahu kemana arah takdirnya akan membawanya. Tapi satu hal ia tahu pasti. Ia tidak lagi hanya seorang wanita hamil. Ia adalah penjaga dari rahasia yang akan mengguncang dunia. Sejak malam pertemuan dengan Pak Leman, suasana desa berubah menjadi suram. Angin yang biasanya sejuk kini berhembus tajam seperti pisau, membawa bisikan-bisikan yang tak bisa dijelaskan. Langit sering gelap meski belum waktunya senja. Burung-burung enggan terbang. Binatang ternak warga mulai gelisah tanpa sebab. Dan setiap malam, langit di atas rumah Alia diselimuti awan hitam pekat yang berputar-putar seperti pusaran raksasa. Petir kadang menyambar tanpa suara. Orang-orang desa menyebutnya tanda murka langit. Pagi itu, seorang tokoh agama desa berdiri di depan masjid kecil dan berkata lantang, "Ini sudah di luar batas. Kehamilan Alia adalah bencana. Kita harus mengusirnya sebelum bencana lebih besar menimpa kita." Sontak, puluhan warga berkumpul. Mereka membawa obor, senjata tajam, bahkan beberapa membawa air suci. Mereka berjalan menuju rumah Alia. Wajah mereka dibakar rasa takut yang dibungkus dengan amarah. Alia yang sedang memberi makan Arjuna mendengar keributan itu. Ia keluar, melihat kerumunan mendekat dengan tatapan menghakimi. Arjuna mengeluarkan suara keras, meringkik begitu kencang hingga membuat tanah bergetar ringan. "Keluarlah, Alia!" teriak salah satu warga. "Atau kami paksa kau pergi bersama kutukanmu itu." Alia maju perlahan, berdiri di depan Arjuna yang kini terlihat jauh lebih tinggi dari biasanya. Matanya bersinar keperakan. Suara Arjuna seperti menembus kepala mereka semua, bukan sebagai suara binatang, tapi seperti bisikan dalam pikiran. Beberapa warga langsung menjatuhkan senjata mereka dan lari. Sebagian tetap berdiri, gemetar namun memaksa bertahan. Lalu tiba-tiba, langit terbuka. Cahaya keunguan menyambar ke arah rumah Alia, dan sebuah bayangan besar muncul di langit. Bukan makhluk, bukan manusia, tapi semacam simbol bercahaya yang melayang di angkasa, membentuk lambang kuno yang tak bisa dimengerti siapapun. Warga menjerit ketakutan. Bayi-bayi menangis. Para lansia pingsan. Pak Leman muncul dari balik kerumunan, berdiri di sisi Alia. Wajahnya tenang. "Lihatlah, tanda telah muncul. Kelahiran itu tidak bisa dihentikan. Dan mereka yang mencoba, akan dihancurkan oleh alam sendiri." Alia jatuh berlutut, memegangi perutnya. Rasa nyeri yang menusuk tak seperti biasa. Perutnya bergetar, seolah sesuatu dari dalam mencoba menyampaikan pesan. Tapi bukan dalam kata-kata, dalam emosi. Ia merasa hangat, lalu dingin. Lalu seluruh tubuhnya seperti dililit energi dari dunia lain. Warga mulai mundur. Tak ada yang berani lagi menyentuh Alia. Mereka pergi satu persatu, meninggalkan rumah tua itu berdiri sendirian, dikelilingi kabut yang makin lama makin tebal. Malam itu, Alia menatap langit dari jendela kamarnya. "Aku tidak akan lari," bisiknya. "Kalau anak ini adalah harapan, atau akhir, aku akan melindunginya sampai titik darah terakhir." Arjuna mendekat dan meletakkan kepalanya di pangkuan Alia. Dalam sekejap, tatapan mereka bertemu, dan dalam momen itu, tak ada kata, tapi semua rasa terhubung. Alia tahu satu hal. Persalinan itu tidak akan seperti kelahiran biasa. Ia membawa lebih dari sekadar darah dan daging. Ia membawa takdir yang akan mengubah dunia. Malam itu sunyi, tapi tidak damai. Kabut menyelimuti seisi hutan,
pekat dan berat seperti napas dunia yang tertahan. Rumah kayu Alia bergetar perlahan, seperti merespons ketegangan yang memenuhi udara. Di dalam kamar, lilin-lilin menyala meski angin tidak meniup, seolah api tahu malam ini bukan malam biasa. Alia menggigit bibir, menggenggam ujung ranjang sekuat tenaga. Rasa nyeri di perutnya datang dalam gelombang, semakin sering, semakin hebat. Nafasnya terengah-engah, peluh membasahi seluruh tubuhnya. Namun ini bukan sekadar rasa sakit fisik, ada sesuatu yang lain. Sesuatu dari dunia yang tidak bisa dilihat. Arjuna berdiri di ujung tempat tidur, tidak bergerak sedikit pun. Matanya tak pernah lepas dari Alia. Sorot matanya penuh kekhawatiran dan harapan. Tiba-tiba, suara seperti dentuman terdengar di luar. Bukan suara petir. Bukan suara alam biasa. Tapi suara gerbang. Seperti sesuatu yang besar sedang terbuka di dimensi yang tak kasat mata. Langit di atas rumah Alia merekah perlahan, membentuk lingkaran cahaya. Dari celah itu, bayangan-bayangan mulai turun perlahan, tidak menginjak tanah, melayang. Mereka berjubah gelap, tanpa wajah, tapi memancarkan aura kuno. Entitas penjaga antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka datang bukan untuk menyerang. Mereka datang untuk menyaksikan. Pak Leman yang malam itu kembali ke rumah Alia dengan membawa kantung dupa dan kitab kuno, berdiri di depan rumah dan menunduk dalam-dalam pada para entitas itu. Perbatasan telah terbuka. Waktu telah tiba, gumamnya. Di dalam kamar, Alia menjerit. Tapi jeritan itu bukan jeritan biasa. Suaranya menggema, memantul ke seluruh penjuru desa. Semua lampu rumah penduduk padam dalam sekejap. Binatang-binatang berhenti bergerak. Jam-jam berhenti berdetak. Dunia seakan ikut menahan napas. Kemudian, keheningan. Lalu suara itu datang. Tangisan bayi. Namun bukan satu. Bukan dua. Tapi suara ganda. Dua suara. Berlapis, menyatu. Seolah satu bayi menangis di dunia manusia, dan satu lagi, di dunia bayangan. Pak Leman masuk dengan wajah basah oleh air mata. Ia melihat Alia menggenggam bayi yang baru saja lahir. Kulit bayi itu bersinar lembut, seperti bulan. Matanya terbuka dan memancarkan cahaya ungu samar. Tapi yang paling mengejutkan, bayi itu tidak memiliki tali pusar. Ia lahir langsung dari cahaya. Alia menatapnya, lalu memandangi Arjuna, yang kini perlahan-lahan berubah. Surainya memanjang, tubuhnya menyala lembut, dan perlahan, dari tubuh Arjuna muncul sosok lelaki tinggi, berpakaian putih keperakan, dengan rambut panjang dan mata yang sama seperti kuda itu. Ia menatap Alia, dan anak itu, dengan air mata menetes di pipinya. Alia, kau telah membebaskanku dari kutukan. Alia menangis, tubuhnya lemah, tapi hatinya penuh. Anak ini, dia manusia. Sang lelaki tersenyum lembut. Dia bukan hanya manusia. Dia penjembatan antara dua dunia. Lahir dari cinta yang mustahil. Ia akan membawa keseimbangan. Namun malam belum selesai. Langit belum kembali normal. Karena kelahiran ini telah mengguncang batas-batas semesta. Dan ada yang tidak suka bahwa tembok antara dunia manusia dan dunia lain telah retak. Langit tetap terbuka. Celah antara dunia manusia dan dunia gaib belum tertutup. Dari atas, semburat cahaya yang tadinya lembut perlahan berubah kelam. Udara di sekitar rumah Alia mendingin drastis, menusuk tulang. Arjuna, yang kini telah berubah menjadi sosok lelaki agung berpakaian perak, menatap langit dengan wajah muram. Tangannya meraih pedang cahaya yang perlahan muncul dari tubuhnya sendiri, seolah senjata itu adalah bagian dari dirinya. Mereka datang, bisiknya. Alia yang masih terbaring lemah di atas ranjang, memeluk erat bayinya yang kini tertidur damai. Tapi damai itu rapuh. Karena dari celah langit, bayangan-bayangan raksasa mulai turun, bukan seperti entitas penjaga tadi, tapi sosok-sosok gelap, tinggi, dan tidak berbentuk. Hanya kabut pekat yang membentuk wajah tanpa mata, mulut penuh gigi tajam, dan tubuh sebesar rumah. Penjaga neraka bawah langit. Kata Pak Leman dari luar. Napasnya tercekat.
Mereka adalah makhluk yang menjaga ketidakseimbangan. Dan kini, anak Alia menjadi ancaman bagi mereka. Mereka datang bukan hanya untuk melihat. Mereka datang untuk menghancurkan. Arjuna segera berdiri di depan rumah. Tubuhnya kini menyala terang, seperti perisai cahaya yang menyelimuti dinding kayu tua itu. Satu demi satu bayangan raksasa turun dan mengelilingi rumah Alia, melolong dalam bahasa yang tak bisa dimengerti manusia. Namun satu kalimat terdengar jelas, menyelinap langsung ke dalam pikiran siapapun yang mendengarnya. Serahkan anak itu, atau seluruh desa ini menjadi abu. Alia, yang masih terbaring lemah, menggenggam erat bayinya. Ia memandang keluar jendela dan berteriak sekuat tenaga. Ambil nyawaku, tapi jangan sentuh anak ini. Langit bergetar, petir menyambar, angin memutar liar, dan suara gemuruh seperti ribuan drum berdentum dari balik kabut. Tapi Arjuna tidak mundur. Ia melangkah maju, berdiri di atas tanah yang kini retak-retak, lalu mengangkat pedangnya ke langit. Selama aku masih hidup, tak satu pun dari kalian akan menyentuh darah suci ini. Pertempuran pun terjadi. Pedang cahaya Arjuna menyayat kabut gelap, dan setiap goresannya membuat langit menjerit. Api dan cahaya beradu. Tanah di sekeliling rumah terbakar, tapi rumah itu sendiri tetap utuh, dilindungi oleh lingkaran energi yang entah bagaimana muncul dari tubuh bayi Alia yang masih tertidur di pelukannya. Pak Leman berdiri di tepi lingkaran, membacakan mantra kuno dari kitab yang selama ini ia simpan. Tulisannya bukan huruf Latin, bukan Arab, tapi simbol-simbol kuno yang hanya bisa dibaca oleh keturunan penjaga batas dunia. Pertempuran itu tidak berlangsung 1 jam, 2 jam, tapi semalaman penuh. Langit tidak berganti pagi. Waktu berhenti. Dan ketika fajar akhirnya datang, hanya Arjuna yang berdiri. Tubuhnya terluka parah. Cahaya dari jubahnya meredup. Tapi semua bayangan telah lenyap. Kabut menghilang. Langit kembali biru. Alia membuka jendela, melihat Arjuna yang berlutut di tanah. Pedangnya tertancap di depan dada. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya, tersenyum. Lalu tubuhnya berubah kembali menjadi cahaya, dan menghilang ke langit. Alia menjerit, "Arjuna, jangan pergi." Namun suara hanya dijawab dengan hembusan angin lembut. Pak Leman berjalan pelan ke arah Alia, meletakkan tangannya di pundak gadis muda itu. Ia telah mengorbankan dirinya, agar anakmu bisa hidup. Tapi perang ini belum selesai. Alia, dunia mungkin selamat hari ini, tapi besok. Alia menatap anaknya yang kini membuka mata. Mata bayi itu bukan seperti manusia biasa. Satu mata berwarna biru langit, satu lagi ungu terang. Dan dari matanya, Alia tahu satu hal. Anak ini tidak akan tumbuh dalam kedamaian. Ia ditakdirkan menjadi penjaga, tapi juga pemicu kehancuran jika salah dipilih. 3 tahun telah berlalu sejak malam kelahiran itu. Dunia kembali berputar seperti biasa. Desa tampak damai, ladang-ladang kembali ditanami, dan kabut misterius tak lagi muncul di langit. Namun, bagi Alia, waktu seolah tak pernah benar-benar berjalan maju. Ia hidup tersembunyi, jauh di tengah hutan, di sebuah rumah kecil yang dibangun oleh Pak Leman dan beberapa warga yang masih percaya bahwa anaknya adalah utusan takdir. Ia menamai anak itu Raka, yang berarti cahaya yang lahir dari kegelapan. Raka tumbuh dengan cepat. Terlalu cepat. Pada usia 3 tahun, tubuhnya menyerupai anak berusia 7. Ia berbicara lancar, membaca kitab tua milik Pak Leman seakan ia sudah mengenalnya sejak lahir, dan seringkali terlihat menatap langit malam sambil menggumamkan nama-nama bintang yang tak pernah diajarkan. Setiap kali ia menangis, bumi bergetar ringan. Setiap kali ia tertawa, tanaman di sekitarnya tumbuh 2 kali lipat lebih subur. Tapi yang paling mengejutkan adalah, Raka tak pernah tidur. Dia tak seperti anak manusia, Alia, kata Pak Leman suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah sambil memperhatikan Raka yang bermain dengan burung-burung yang turun sendiri dari langit. Tapi dunia belum siap untuk kehadirannya. Dan ada makhluk-makhluk yang masih mencarinya. Mereka menunggu dia tumbuh, agar bisa mengambil kekuatannya.
Alia menggenggam erat cangkir teh di tangannya. Kalau begitu, dia tidak boleh tumbuh? Pak Leman menatap langit. Dia harus. Tapi kita harus memilih jalan yang benar untuknya. Kalau dia dikuasai sisi gelap, dia bisa menjadi senjata akhir yang menghancurkan batas semua alam. Malam itu, Alia mengunci kamar Raka dan menangis dalam diam. Namun jauh dari rumah mereka, di tempat yang tak terjamah manusia, di reruntuhan candi tua yang terkubur hutan, sebuah ritual gelap sedang dilakukan. 6 sosok berjubah hitam berdiri melingkar. Di tengahnya api ungu menyala liar. Waktunya hampir tiba, ujar salah satu dari mereka. Suaranya seperti dua suara bertumpuk. Bocah itu akan memasuki usia kekuatan. Kita harus menculiknya sebelum cahaya membentuk dirinya. Mereka memanggil sesuatu dari dasar bumi. Seekor makhluk berkepala 3, bersayap tulang, dengan tubuh yang ditutupi sisik dan kabut. Ia bernama Kalawisesa, utusan kegelapan dari zaman sebelum waktu. Cari dia. Hancurkan siapapun yang melindunginya. Dan malam itu, angin berubah. Di rumah kecil Alia, Raka yang biasanya tenang, tiba-tiba berdiri di tengah kamar. Matanya menatap lurus keluar jendela. "Ibu," katanya lirih. "Mereka datang untukku." Alia segera mengambil pedang pusaka Arjuna yang ditanamkan di halaman rumah sejak malam pertempuran dahulu. Ia belum pernah menyentuhnya. Tapi malam itu, tangannya tak gemetar. Kalau mereka datang, maka mereka akan tahu seperti apa murkanya seorang ibu. Dan dari kejauhan, terdengar raungan panjang. Raungan yang membuat langit kembali retak perlahan. Pertanda bahwa perang belum selesai. Dan babak terakhir akan segera dimulai. Langit malam itu kembali terbelah. Tapi kali ini, bukan karena kelahiran, melainkan pertempuran terakhir. Di atas rumah kecil Alia, awan membentuk pusaran besar. Petir menyambar ke segala arah. Tanah retak. Pohon-pohon tumbang seolah tunduk pada sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Dari kegelapan hutan, Kalawisesa muncul. Sosoknya mengerikan. Kepala 3 yang selalu bergerak, mengendus arah, mencium kekuatan Raka. Sayap tulangnya membentang, membekukan udara, sementara kabut kelam menyelimuti setiap langkahnya. Di belakangnya, 6 makhluk berjubah hitam berjalan perlahan, membawa jimat dan belati sihir untuk menyegel anak dari cahaya. Alia berdiri di depan pintu rumahnya. Di tangannya, pedang Arjuna bersinar pelan, merespons kehadiran musuh. Meski tubuhnya kecil, wajahnya penuh keberanian. Raka keluar dari rumah, berjalan pelan, lalu berdiri di samping ibunya. "Ibu, aku sudah siap." "Kau anak kecil," ucap Alia. "Tapi aku adalah anak dari cahaya dan kegelapan. Aku harus memilih takdirku." Pak Leman datang membawa kitab warisan leluhur, membacakan mantra pelindung yang menyelubungi mereka dengan lingkaran cahaya keemasan. Namun lingkaran itu bergetar, semakin melemah seiring mendekatnya makhluk-makhluk kegelapan. Kalawisesa melolong panjang. "Berikan anak itu. Ia adalah jembatan keabadian kami." Raka maju selangkah, memejamkan mata. Tangannya terangkat, dan dari tubuhnya keluar sinar putih menyilaukan. 6 sosok berjubah langsung terbakar menjadi abu. Tapi Kalawisesa tertawa. "Aku bukan dari dimensi yang sama. Kau tidak bisa menghancurkanku dengan cahaya semata." Makhluk itu menyapu tangannya ke arah Raka dan Alia. Angin gelap memukul tubuh mereka hingga terhempas ke belakang. Darah mengalir di pelipis Alia. Tapi ia tetap bangkit. "Aku tidak akan biarkan kau menyentuh anakku." Dengan teriakan penuh kekuatan, Alia menyerang Kalawisesa. Pedang Arjuna menusuk dada sang makhluk. Dan untuk sesaat, jeritan memenuhi hutan. Tapi kekuatan sang ibu tak cukup. Tubuhnya terlempar, terkapar, lemah, hampir tak bernyawa. "Ibu!" Raka berteriak. Tubuhnya memanas. Matanya bersinar 2 warna, biru dan ungu, lebih terang dari sebelumnya. Dunia terdiam. Dari langit, cahaya turun. Sosok Arjuna muncul. Kali ini bukan sebagai manusia, tapi sebagai cahaya murni,
berdiri di belakang Raka. Anakku, kini waktumu tiba. Kau tidak diciptakan untuk memilih salah satu. Kau diciptakan untuk menyatukan. Raka melayang. Tubuhnya menyatu dengan cahaya Arjuna. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari langit turun pedang baru, lebih besar, berwarna perak ungu, dan di tengahnya terukir simbol dua dunia. Dengan satu tebasan, ia membelah tubuh Kalawisesa menjadi ribuan partikel yang lenyap seperti debu dihembus cahaya. Hening. Lalu langit kembali menutup. Cahaya kembali ke tempatnya. Tanah tidak lagi bergetar. Burung mulai berkicau. Alia membuka matanya. Raka duduk di sampingnya, memegang tangannya. Ibu, aku memilih menjadi penjaga, bukan penghancur. Alia tersenyum, lemah tapi penuh haru. Ayahmu akan bangga. Pak Leman menunduk, memandangi mereka dengan air mata berlinang. Dunia telah diselamatkan oleh ibu dan anak yang tak pernah diminta menjadi legenda. Tapi kalian melakukannya karena cinta. Bertahun-tahun kemudian, dunia berubah. Tak ada lagi kabut. Tak ada lagi makhluk dari kegelapan. Tapi di satu tempat, di tengah hutan yang kini menjadi taman suci, berdiri sebuah patung besar. Alia, Arjuna, dan Raka, penjaga dua dunia. Dan legenda itu tak pernah mati.